Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang cukup aktif di perdagangan 4 Desember 2024. IHSG start bullish dan beberapa saham konglomerasi aktif, mulai dari saham grup PP dan grup Bakri. Kemarin grup Panin. Apakah beberapa waktu ke depan grup-grup yang lain juga menyusul? Mari kita lihat beberapa waktu ke depan. Kita langsung membahas IHSG kita pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi ya. Selamat bagi sobat trader yang kemarin sudah serok beberapa emiten yang cukup terdiskon, mulai dari Big Bang, beberapa emiten basic industri, beberapa emiten energi yang pada perdagangan hari ini banyak yang menguat. Menguat 1,82%, 130 poin, closing di 7326. Kita lihat value transaksi pada perdagangan hari ini 9 triliun. Asing sudah mulai masuk 4,2 triliun foreign buy, 3,7 triliun foreign sell. Berarti net foreign buy 500-an miliar, 0,5 triliun. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini 4 Desember 2024. ASI asing masuk 129 miliar, INDF 111 miliar, Brand 88 miliar, menguat cukup tinggi. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah akumulasi brand di harga supportnya, sudah kita masukkan watchlist untuk midterm trading ya. 7475. BBNI 62 miliar asing masuk, menguat 3,56%. Adro asing ada masuk kembali. Kemarin akumulasi, hari ini akumulasi kembali. Cukup menarik Adro. Kita lihat besok ketika IPO AAD, bagaimana pergerakan dari Adro, apakah juga akan volatil? Mari kita lihat bersama. Asing ada masuk 34 miliar, AMRT 34 miliar, menguat 4,14%, BBCA 32 miliar, UNTR 28 miliar, PMRI 28 miliar. Tidak begitu banyak asing masuk di perbankan ternyata. Goto asing ada akumulasi 20 miliar. BRMS 23 miliar. Wow, cukup menarik BRMS. Excel 23 miliar, BP 17 miliar, BP juga diakumulasi asing terus nih. Sudah berhari-hari naik. ITMG 16 miliar, PTRO 16 miliar, PSAB asing ada masuk 15 miliar, Pegas, Cepin, Saratoga. Lalu net foreign sale pada perdagangan hari ini BBRI 154 miliar, JIHD 28 miliar, TLKM ternyata asing distribusi kembali 22 miliar, namun lebih tipis daripada kemarin. Kemarin sudah masuk 100-an miliar. Ini lebih kecil jualannya. Bumi 19 miliar, Avia 16 miliar, Film 15 miliar, Antam 15 miliar, INKP 14 miliar, Raja 13 miliar, Pewon 12 miliar, Tins ternyata asingnya jualan 11 miliar. Padahal menguat cukup tinggi. Berarti masih ada potensi koreksi mungkin. AMMN asing jualan 10 miliar dan menguat, ACES, MAPI, HMSP, Buka dan lain-lain. Mari kita bahas beberapa saham yang cukup aktif di perdagangan pada hari ini. Yang pertama adalah BRIS. Sebelum itu terlewatkan, kita bahas IHSG kita terlebih dahulu. IHSG karena cukup menarik. Indeks harga saham gabungan kita pada perdagangan hari ini menguat 1,82% dan pas berada di MA200. Pas berada di MA200 secara teknikal, maka ada potensi untuk IHSG terkoreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatannya. 2 hari terakhir asing sudah masuk, namun memang masuknya belum masif. Pada perdagangan hari ini asing masuknya 483 miliar ya. Meskipun begitu masih belum masif masuknya, sehingga ada potensi karena ini pas berada di MA200 ada potensi koreksi. Pola dari IHSG kemungkinan besar akan membentuk head and shoulder. Ini shoulder, headnya, kemudian shoulder. Masih ada potensi IHSG kembali terkoreksi ke 7.200. Ya, mari kita lihat apakah memang akan terkoreksi kembali ke 7.200. Mengingat memang beberapa emiten Big Bang diakumulasinya juga belum masif, kemungkinan harganya akan diturunkan terlebih dahulu
untuk big money bisa dapat di harga bawah ya. Itulah strategi big money. Mereka bisa menurunkan harga, bisa menaikkan harga, dan kalau harganya bagi mereka kurang pas atau mereka belum akumulasi di harga murahnya, maka mereka bisa saja menurunkan harganya sehingga mereka dapat di harga bawah, akumulasi di bawah, baru diangkat naik. Dan secara teknikal sepertinya memang harus ada koreksi dulu. Kenaikan 2 hari sudah cukup tinggi, maka akan lebih baik untuk IHSG kita terkoreksi pada perdagangan esok 5 Desember 2024. Mari kita lihat untuk perdagangan esok apakah benar koreksi atau tidak. Secara teknikal memang seperti itu. Kalau melihat historikalnya, ketika memang recovery V-shape di bulan Juni dengan kondisi koreksi yang cukup dalam, IHSG kita tidak peduli EMA 20 breakout, EMA 50 breakout, EMA 200 breakout, tidak peduli ketika memang V-shape recovery yang terjadi di bulan Juni. Namun kondisi saat ini berbeda dengan di kondisi bulan Juni yang koreksi dari EMA 200-nya sudah cukup dalam ya, sudah cukup dalam, koreksinya sudah cukup dalam. Kondisi IHSG kita saat ini memang koreksi namun belum begitu dalam dan sudah cenderung sideways. Sudah cenderung sideways sehingga memang akan ada potensi untuk sideways terlebih dahulu. Sideways, koreksi lagi setidaknya sampai ke 7.200 lagi. 7.200 koreksi ke atas itu kemudian nanti menguat lagi. Harapannya seperti itu. Karena mungkin beberapa big money juga masih belum akumulasi cukup banyak di beberapa emiten-emiten yang potensi akan menguat di window dressing atau untuk beberapa bulan ke depan. Selanjutnya kita bahas BRIS. Pada perdagangan hari ini 4 Desember 2024 menguat 2,04%. Secara teknikal ini berada di resisten psikologis 3000, closing pas di 3000. Secara teknologi ada akumulasi besar dan asing ada masuk 10 miliar. Yang akumulasi PD, ZPKZ yang distribusi OD, XC, EP, CFC. Ya, saat ini memang berada pas di resisten psikologis 3000. Potensi membentuk cup and handle. Cup, handle. Jika berhasil breakout 3000, maka ada potensi untuk Bank Syariah Indonesia mampu melanjutkan penguatannya ke 3100. Untuk sobat trader yang belum punya Bank Syariah Indonesia, bisa dipantau pada perdagangan esok apakah ada koreksi atau open low. Kalau open low berarti bisa jadi berhasil breakout resisten psikologis 3000 dan bisa melanjutkan penguatan. Kalau tidak open low maka ada potensi koreksi kembali ke 2950 pas di MA 50-nya. Jika koreksi ke arah itu justru kesempatan untuk sobat trader bisa dapat di harga diskonnya. Ini salah satu opsi bagi sobat trader yang hanya trading di saham-saham syariah. Perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu opsi di mana memang sektor finance beberapa waktu ke depan kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya, akan bullish kembali. Selanjutnya kita bahas saham-saham konglomerasi. Yang pertama dari grup Pak PP, Cuan, Petrindo Jaya Kreasi. Pada perdagangan hari ini menguat 7,58%. Penguatannya yang paling terakhir Cuan ini Petrindo Jaya Kreasi menguat 7,58%. Masih tertinggal harganya dengan emiten-emiten yang lain ya. Secara metodologi ada akumulasi besar dan asing ada masuk 5 miliar. Yang distribusi XC, XLPD, retail distribusi yang akumulasi BK, AZ, AK, NI. Enjoy profit bagi sobat trader spekulasi buy di Cuan sudah kita buatkan trading plan. Ya, kita buatkan trading plan dan sudah hit TP2. Selamat. Untuk sobat trader yang masih punya dari ke bawah maka masih bisa di hold. Untuk jangka menengah ini sangat menarik. Silahkan di hold. Kemungkinan untuk Cuan masih akan melanjutkan kenaikannya ke 7.300 ke 7.500. Candle cukup solid, volume cukup bagus, ada akumulasi asing masuk. Semoga pertanda baik untuk Cuan.
mampu kembali uptrend. Setelah saat ini kondisinya cukup downtrend, namun sudah mulai tertahan koreksinya ya, sudah mulai tertahan. Ini tertahan, menguat, tertahan, menguat. Memang masih berada di atas, di bawah MA 50 dan MA 200, namun sepertinya akan ada reversal dari cuan menjadi uptrend kembali. Silahkan untuk trading jangka menengah ini cukup menarik. Dan kalau sudah naik biasanya akan naik cukup konsisten. Selanjutnya brand dari grup Pak PP juga yang pada perdagangan hari ini menguat dan hit TP2 kita closing di 7.475. Seperti yang kita gambar pada beberapa waktu yang lalu bahwa Barito Renewable Energy ada potensi membentuk head and shoulder. Ini sudah kita gambar sejak akhir November atau pertengahan November ya. Memang kita tunggu-tunggu koreksi, sudah floating profit bagi sebetulnya sabar akumulasi ketika di harga 6.800-an atau di 6.600-an bahkan ya. 6.600. Selamat bagi sebetulnya akumulasi di brand. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi yang cukup besar dan asing masuk 88 miliar. Yang distribusi YP, CC, OD, NIXC. Yang akumulasi YU, ZP, AK, BK, GR. Penguatan pada perdagangan hari ini cukup tinggi, 9,93%. Masih ada potensi untuk brand mampu melanjutkan penguatannya. Harus breakout dari resisten di 7.800-an. 7.800 harus di breakout oleh brand untuk berhenti dari downtrendnya dan melanjutkan penguatannya kembali. Jika berhasil breakout dari 7.800, potensi ke 8.000, potensi ke 8.500. Ya, ini resisten terkuatnya ada di EMA 200 yang beberapa kali brand belum mampu menembus EMA 200-nya. Menguat ke EMA 200, koreksi. Menguat ke EMA 200, koreksi. Ini masih ada upside cukup lumayan kalau sobat trader tertarik untuk trading di brand pada perdagangan esok 5 Desember, maka ini mungkin masih akan ada kenaikan lanjutan brand menuju ke EMA 200-nya. Bisa dimasukkan untuk day trading esok tanggal 5 Desember 2024. Selanjutnya PTRO yang sudah mencetak all-time high kembali sesuai dengan bahasan kita pada beberapa waktu yang lalu bahwa ini termasuk emiten yang sangat uptrend dan enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya PTRO dari harga bawah bahkan sempat akumulasi ketika breakout. Selamat, sudah floating profit cukup lumayan, bahkan kita bercandakan di grup ya sudah tinggal tidur saja Pak, nanti bangun-bangun PTRO-nya sudah 100.000 karena ini sudah sangat uptrend, sudah tidak ada atap lagi, sudah tinggal naik entah sampai harganya berapa. Secara terminologi ada remalan akumulasi dan asing ada masuk 16 miliar yang distribusi DP, EP, YP, YP yang akumulasi CC, ZP, IN, PD, AK, BK. Kondisi PT Rosani sudah jelas uptrend, sudah tidak diragukan lagi. Kalau untuk sobat trader yang memang modalnya banyak, harusnya sudah punya dari ke bawah. Kalau entry sekarang lebih baik tidak, ya lebih baik tidak. Meskipun modalnya banyak, lebih baik tidak. Opsi kalau sobat trader ingin entry di emiten grup PP ada brand dan cuan, ya, yang harganya masih di bawah dan ada potensi upside masih cukup tinggi. PTRO upside-nya juga cukup tinggi, namun jelas sangat high risk karena sudah banyak big money yang punya dari ke bawah, tinggal suatu waktu jualan di harga atas. Maka lebih baik pilih emiten-emiten yang lain. Selanjutnya kita coba lihat BRPT. Pada perdagangan hari ini juga menguat BRPT, Barito Pacific. Kemarin ada akumulasi asing, hari ini ada akumulasi asing namun tipis, volume bagus. Secara bandarmologi ada akumulasi besar. Sudah membentuk higher low, higher low. Ada potensi untuk BRPT melanjutkan penguatan ke 950. Untuk sobat trader yang modalnya sedikit, maka bisa memilih BRPT sebagai opsi lain jika ingin trading di saham grup Pak PP. Namun memang pergerakannya dari BRPT ini cukup lambat ya, cukup lambat, tidak begitu volatil. Namun ya belum tentu ini penguatannya akan kecil-kecil. Bisa jadi kalau nanti
big money-nya sangat tertarik di BRPT, ya masuk di BRPT. Karena kalau masuk di BRPT, big money-nya juga bisa masuk dalam jumlah besar. Masih ada kemungkinan BRPT lanjut penguatan ke 950. Kalau sobat trader belum punya, maka bisa spekulasi buy on weakness di dekat-dekat support 870. Sudah ada potensi untuk reversal bagi BRPT karena sudah higher low. Selanjutnya TPIA. Chandra Asri Pasifik pada perdagangan hari ini juga menguat 8,6% sampai sempat menguat ke 7.950, namun closingnya dibawa turun. Cukup dalam ya. Closing di 7575. Secara fundamental ada normal akumulasi dan asing ada masuk 6,5 miliar. Yang distribusi HP, DX, SKMC yang akumulasi AK, OD, AU, GR. Secara teknikal saat ini mencoba menembus MA 200 namun belum mampu. Yang jelas kondisi TPIA saat ini sudah mulai tampak reversal dari downtrendnya yang terjadi sejak bulan apa nih? Yang terjadi sejak bulan Agustus ya. Downtrend Agustus, distribusi koreksi. Nah, ini sudah ada tampak pembalikan arah. Tinggal tunggu waktu saja TPIA breakout dari EMA 200 lalu kembali uptrend. Saat ini tertahan di EMA 200 sehingga ada potensi koreksi. Seperti pada bulan hari ini juga potensi koreksi. Kalau sobat trader tertarik di TPIA maka silahkan spekulasi buy di dekat-dekat support. Supportnya saat ini ada di 6.900 atau pas di 7.000. Supportnya di sekitar situ. Kenaikannya sudah 8% pada perdagangan hari ini. Sama-sama naik tinggi semua grup Pak PP. Yang baru naik pelan saja BRPT karena memang kenaikannya juga susah ya. Big money untuk menaikkan BRPT juga susah. Kalau BTRO cukup lumayan karena likuiditasnya juga cukup kecil, cuan apalagi brand lebih mudah daripada BRPT ya. Secara value transaksi kita lihat jelas lebih mudah brand daripada menaikkan harga dari BRPT sehingga kenaikan BRPT juga tidak begitu bisa tinggi. Meskipun beberapa waktu lalu juga sempat naik tinggi arah. Namun secara historikalnya kenaikannya tidak akan sekencang brand, cuan maupun TPIA. Selanjutnya Dewa, grup konglomerasi dari grup Bakri yang pada perdagangan hari ini menguat dan breakout EMA 20. Asing ada masuk 9,5 miliar, ternyata normal akumulasi saja. Yang akumulasi YU, TP, RF, SQ yang distribusi MG, AZ, DR, IN. Secara teknikal, sesuai yang kita bahas bahwa memang Dewa ini cukup menarik karena sudah koreksi cukup dalam dan yang menjadi tambahan wawasan bagi kita semua adalah volume pada tanggal 3 Desember sangat kecil ya. Volume 3 hari terakhir dari tanggal 28, 29 dan tanggal 2 Desember ini makin mengecil dan tanggal 3 Desembernya volume terakhirnya cukup kecil. Sehingga ketika volume terakhirnya cukup kecil seperti ini, maka bisa jadi big money berpikir bahwa yang jualan sudah habis. Yang mau jualan sudah habis, daripada harganya makin turun atau justru memang sudah tidak ada yang jualan lagi, maka saya ingin dapat barang. Akhirnya big money-nya HK di tanggal 4 Desember. Karena merasa bahwa sudah cukup. Dia punya barang sudah cukup dan memang tampaknya sudah sedikit yang bisa jualan. Nah, karena sudah sedikit yang bisa jualan, kemudian mereka pasang di over, nah big money-nya HK sehingga harganya naik pada perdagangan hari ini cukup tinggi 11,65%. Itulah analoginya. Maka ketika ada volume yang cukup kecil seperti ini bisa menjadi menarik ya. Silahkan jika sobat trader menganalisa suatu emiten, maka dilihat koreksinya, apakah koreksinya volume makin kecil. Jika makin kecil maka pertanda baik, bisa jadi akan ada kenaikan lanjutan di suatu emiten itu. Seperti di tanggal 8 November ini juga terjadi Dewa. Buangan tanggal 6 November besar, kemudian mengecil. Tanggal 8 November buangannya makin kecil, sangat kecil. Kemudian setelah itu menguat, volume besar. Nah, ini bisa menjadi salah satu tambahan
analisa dengan volume yang cukup kecil, maka ada potensi untuk suatu emiten kembali menguat. Ini juga terjadi di BRMS. Pada hari ini juga menguat meskipun tidak begitu tinggi penguatannya. Menguat 4,52%, closing di 416. High-nya di 422, open low di 400, langsung lompat di awal sesi. Secara terminologi ada akumulasi kecil dan asing ada masuk 23 miliar yang distribusi YU, YP, AZ, XYXL yang akumulasi CC, GR, MC, BB, NI. Secara teknikal saat ini BRMS masih berada di bawah MA 20, akan kembali uptrend jika berhasil breakout MA 20. Namun kalau beli di harga sekarang ya tanggung. Yang jelas yang bisa kita analisa dari BRMS saat ini adalah koreksinya sudah tertahan, ya, koreksinya sudah tertahan, sudah ada potensi membentuk swing low dan mampu melanjutkan penguatannya. Namun akan lebih baik jika kita dapat di harga murah. Ini juga sama dengan Dewa, koreksi di tanggal 3 Desember cukup kecil, sehingga big money juga berpikir bahwa ini sudah tidak ada yang mau jualan lagi, ya, sudah tidak ada yang mau jualan lagi, sehingga lebih baik mereka HK di over yang beberapa big money jualan, ya, pasang di over, maka di HK dapat barang harganya naik. Itu logikanya seperti itu. Lanjut, TINS. Itu beberapa saham konglomerasi yang cukup aktif di dan BRMS. Sekarang kita bahas Bumi satu saja. Bumi tampaknya ini juga sama, ya. Volume makin mengecil. Bisa jadi Bumi besok akan ada potensi untuk menguat. Karena Dewa sudah menguat, BRMS sudah menguat, Bumi belum menguat, maka bisa dipantau Bumi untuk perdagangan esok 5 Desember 2024. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya bahwa bisa jadi kenaikan antar satu grup bakri ini tidak berbarengan, ya. Tidak berbarengan dalam arti tidak semuanya menguat tinggi. Ternyata kan benar, Dewa menguat tinggi, BRMS lumayan, Bumi hanya menguat 1,46%. Maka ada potensi untuk Bumi kembali menguat. Sebab memang volume makin mengecil, bisa jadi memang ini nunggu barang akumulasi, tunggu orang-orang jualan, dia dapat di harga murah dan nanti tiba-tiba naik. Nah, maka bisa dipantau besok 5 Desember 2024. Jika volumenya makin mengecil, nah, makin mengecilnya itu seperti apa? Kalau makin mengecilnya memang dekat dengan support, maka memang lebih baik jangan ragu untuk beli. Kalau volume makin mengecil dan sangat dekat dengan support di 103, jangan ragu untuk beli, harusnya akan ada penguatan. Jika terjadi koreksi wajar dengan volume kecil. Selanjutnya TINS. TINS menguat cukup tinggi. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa false breakout juga bisa terjadi ketika breakdown. TINS breakdown dari support 1090. Ya, kita bahas di video kemarin bahwa untuk menguatnya saja butuh usaha beberapa kali untuk breakout 1090. Nah, kok ini breakdown 1090 sekali sentuh. Ternyata yang terjadi adalah false breakdown. Tanggal 2 Desember terjadi false breakdown di TINS. Sehingga koreksi breakdown dari support 1090. Nah, kita bisa mengatakan false breakdown karena pada perdagangan hari ini kembali menguat di atas 1090. Ketika tanggal 3 Desember 2024 kita belum bisa mengatakan bahwa ini false breakdown karena posisinya masih di bawah support 1090. Nah, jelas tampak false breakdownnya ketika 4 Desember ini menguat di atas 1090 dan bertahan di atas 1090, justru bahkan menguatnya 9,77%. Meskipun asing ada distribusi 11 miliar, secara gambaran besar ada akumulasi besar oleh PD. YU, YP, DX, distribusi AK, SQ, XA, ZP. Maka TINS akan kembali uptrend. Ya, TINS akan kembali uptrend. Tentu akan lebih menarik jika sobat trader untuk spekulasi buy-nya di dekat-dekat support 1090. Ya. Kalau sudah kenaikan tinggi seperti ini, kemungkinan pada perdagangan esok kenaikannya akan terbatas.
Kemungkinan akan hanya naik ke 1.200 lalu koreksi. Kemungkinan akan seperti itu. Meskipun belum tentu juga, bisa saja V-shape recovery langsung naik kembali ke 1.280. Maka kita pantau bisa saja. Kalau besok open low, maka spekulasi buy di TINS akan menjadi cukup menarik. Kalau memang berhasil breakout di 1.100, maka masih ada penguatan lanjutan untuk TINS. Bisa dipantau kembali untuk TINS. Jangan kapok ya, sobat trader yang sudah pernah trading di TINS, kemudian CL, trading lagi, CL lagi, jangan kapok. Ini bisa menjadi ajang balas dendam sobat trader di TINS. Kemungkinan ini akan kita masukkan untuk trading jangka menengah. Dari jangka menengah, dapat harga di 1090 akan lebih baik. Nanti jualannya di sekitar 1300, 1400 atau bisa ke 1500. Kembali uptrend untuk TINS. Selanjutnya TKIM pada perdagangan hari ini menguat 5,56%. Enjoy profit bagi sobat trader spekulasi buy di TKIM. Pada perdagangan hari ini closing di 6.650, sudah hit TP2 kita. Meskipun kemungkinan besar beberapa sobat trader yang bergabung di grup tidak beli TKIM karena harganya mahal. Namun ini juga menjadi menarik bahwa TKIM masih ada upside yang cukup tinggi dan harganya sangat murah. Sangat murah dalam arti dari high-nya di beberapa waktu yang lalu. Tanggal 1 dan 4 November terkoreksi dengan volume cukup besar karena laporan keuangan yang kurang bagus. Penguatan tanggal 4 Desember pertanda baik untuk TKIM bahwa TKIM kemungkinan besar akan berhenti dari downtrend minornya dan akan kembali menguat. Maka sobat trader bisa juga untuk trading jangka menengah di TKIM, pabrik kertas Ciwi Kimia. Namun tidak beli di harga last price ya, tidak beli di harga last price karena karakter dari Tekim ini cenderung bahwa kalau sudah naik akan ada koreksi. Sudah naik akan ada koreksi. Nih naik, koreksi. Sini naik, koreksi. Nih naik, koreksi. Maka kita tunggu-tunggu saja koreksinya. Support kuatnya di 6.225, 6.200 lah. Tunggu di area situ kalau memang mau akumulasi trading jangka menengah di Tekim. Dapat harga murah lebih baik, tidak perlu terburu-buru. Kemudian GGRM pada perdagangan hari ini ada akumulasi besar dan disertai dengan asing masuk 6 miliar. Yang distribusi EP, LG, TP, GR, yang akumulasi CC, YU, ZP, BK, SG. Secara teknikal saat ini GGRM downtrend panjang. Closing di 13.350, sempat menguat ke 13.500, namun closingnya di bawah turun. Penguatan pada hari ini cukup bagus dengan volume besar, namun bukan berarti bahwa GGRM juga akan mampu melanjutkan penguatannya karena jualan tanggal 28 November ini juga dengan volume cukup besar dan volume pada perdagangan hari ini justru tidak lebih besar daripada volume jualan tanggal 28 November. Sehingga bisa jadi ini hanya markup sesaat untuk kemudian big money bisa jualan di harga sekitar sini. Kalau harganya dibiarkan turun terus, maka big money-nya ya jualannya makin murah, profitnya makin kegerus. Maka dalam saham ada kenaikan, ada penurunan, hal yang wajar. Ini turun, ya naik, dan ternyata naiknya cukup tinggi. Kita bahas karena ini cukup aktif, namun untuk dari jangka menengah ini jelas kurang menarik. Masih jauh dengan EMA 200 dan sudah downtrend cukup lama. High-nya ada di 100.000. Sekarang harganya di 13.000. Kalau sobat trader beli di 100.000 sudah floating loss 90%. Maka lebih baik pilih Hamilton saat ini atau tunggu-tunggu lagi GGRM untuk sideways. Lalu saat sideways kita bisa spekulasi buy kembali di GGRM. Terakhir Wika. Dari sektor konstruksi pada perdagangan ini ada penguatan dan cukup menarik. Secara teknologi ada ramalan akumulasi dari AK, ZP, CC, YU, HP, kemudian yang distribusi YP, IF, NI, PD, MG, GR. Saat ini Wika mampu menguat disertai dengan akumulasi asing 3,5 miliar, namun masih berada di bawah MA20 dan pas di MA20. Jika berhasil breakout MA20 di harga 310, maka ada potensi Wika kembali menguat ke 320
kembali menguat ke 330. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 20 November berhasil breakout, namun false breakout kemudian terkoreksi. Nah, ini belum mampu kembali menembus ke MA20 pada hari ini, hampir menyentuh MA20-nya. Namun kemudian closing di harga 308. Volume cukup bagus, akumulasi cukup bagus, maka bisa dipantau. Semoga sobat trader yang trading di Wijaya Karya akan bisa profit. Kemungkinan akan kita bagian trading plan, namun akan lebih baik jika kita dapat di best price. Kalau open low, jangan ragu untuk HK. Meskipun tentu akan lebih baik jika ada keramaian dulu baru spekulasi buy ya. Kalau belum ada keramaian, bisa jadi hanya prank sesaat, naik sesaat kemudian dibawa turun. Maka hati-hati untuk WIKA. Karakternya memang susah ditebak ya. Pada perdagangan 20 November ini menguat cukup tinggi cepat sekali di awal sesi, namun kemudian turun pelan-pelan turunnya. Setelah itu koreksi. Emiten konstruksinya lain juga bisa dipantau, ADI, PTPP, Beton, WG. Silahkan dipantau masing-masing. Dipilih sesukanya. Yang paling volatil adalah WIKA. Setelah WIKA biasanya Beton, PTPP itu bisa mendatangkan profit yang cukup lumayan. ADI agak slow, namun satu tiknya juga lumayan. Karena di harga 200-an. Bisa mulai dipantau kembali untuk beberapa emiten konstruksi. Itulah beberapa saham yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Masih ada beberapa yang bisa dipantau kembali untuk perdagangan esok 5 Desember 2024 dan ada yang lebih baik kita tunggu koreksinya atau dibiarkan saja. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.